Akhirnya pihak DKM mengatakan, tolong anak-anak dikondisikan, katanya. Kita di sini mau ngaji, kita di sini mau khusyuk, macam-macam. Setelah selesai, syekhnya ngomong, terus terang anak kurang sepakat sama DKM masjid, kata syekh. Itu anak-anak rame di sini nggak apa-apa daripada dia di luar sana, kata syekh. Sudah biarin, kata syekh. Mereka anak-anak, kalau bapak-bapak baru dikondisikan. Jika anak-anak rame ini itu, alhamdulillah jamaah. Sedikit jamaah anak-anak yang mau ke masjid itu sedikit jamaah. Makanya kadangkala ketika mereka kecil karena rame sama orang tua, nggak boleh ikut ke masjid. Dan ketika mereka sudah besar, orang tua menyuruh dia ke masjid, mereka nggak ke masjid sudah. Dulu waktu aku kecil, kenapa nggak boleh ke masjid? Sehingga dia nggak kenal sama rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harapan anak kita semua memaklumi, bukan hanya DKM. Kita jamaah kadangkala melihat anak-anak ke masjid rame-rame, kita marah sama mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam jamaah pernah khutbah di atas mimbarnya, melihat Hasan dan Husain masuk masjid dengan pakaian mereka yang keinjek-injek ya, terjatuh-jatuh. Nabi turun dari mimbarnya, dibawa itu anak sama Nabi SAW ke atas mimbar. Tak kuat, kata Nabi SAW ketika melihat kedua anak itu ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa bersabar menghadapi anak-anak kita, karena kita dulu seperti mereka. Cuma kita lupa. Sehingga ada bapak-bapak yang suka marah-marah. Pernah satu kejadian, anak bawa keponakan-keponakan naik ke masjid semua. Jumlah mereka mungkin sama keponakan sepuh ada 15 anak. Sebagian mereka masih pakai celana pendek ya mah. Udah ke masjid nggak apa-apa, kata anak. Berangkat ke masjid sama DKM masjid. Ini ngapain kesini anak-anak ini? Karena dilihat pakaiannya belum pakaian sholat gitu loh, kata dia. Ayo di luar, yang nggak pakai sarung di luar, kata dia. Ya Allah, ya kita nggak bisa ngomong apa-apa kadang-kala, karena memang masih ada orang-orang yang beranggapan ya di masjid itu ya untuk orang-orang yang benar-benar mau khusyuk jamaah. Kita mungkin terganggu sama mereka, tapi tolong bersabar dan tetap fokus ya ma. Karena kadang-kala kita sholat sendirian pun ya nggak khusyuk. Nggak perlu nyalahkan anak-anak gitu. Kadang-kala kita sholat sendirian nggak ada anak-anak juga nggak khusyuk gitu loh. Iya, sholat sendirian nggak khusyuk apalagi ada anak-anak. La haula wala quwwata illa billah. Nah, kita minta pertolongan kepada Allah jamaah dalam menghadapi urusan-urusan dunia kita, menghadapi keluarga kita, menghadapi anak-anak kita, menghadapi mertua kita, menghadapi menantu yang sudah punya menantu, yang punya ipar menghadapi ipar, menghadapi pekerjaan. Kenapa? Karena kita berada di negeri bala, di negeri ujian. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, salat yang paling berat buat orang munafik itu adalah salat isya dan salat subuh. Ada fase dalam hidup kita, ini khususnya buat yang laki-laki ya, di mana kita semangat sholat di masjid. Belum azan sudah di masjid. Atau ketika azan kita bersiap-siap dari rumah kita untuk menuju ke masjid. Tapi ada fase kita nunggu qomat. Ada yang sudah dalam fase itu. Dilihat ketika qomatnya nggak pakai mic, marah dia sama DKM masjid. Apa ini, kata dia, kok nggak ada qomat? Loh ada qomat.
Kita mulai saat ini komatnya pakai mic dalam, pakai speaker dalam, kadang-kadang seperti itu. Itu marah-marah mereka. Kenapa mereka marah-marah? Karena mereka datangnya waktu komat. Coba datangnya waktu azan, nggak mungkin dia marah-marah, karena dia tahu setelah azan akan komat gitu loh. Tapi karena ada orang-orang yang dalam kondisi memang nunggu iqamatus shalah baru ke masjid, sehingga dia marah-marah. Ada kondisi jamaah di mana kita menjaga sholat rawatib yang 12 rakaat. Qobliyah subuh, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ba'diyah asar, sampai ba'diyah asar dia kerjakan. Dari semangat dia ibadah jemaah, karena dia lagi semangat gitu, semua mau dia kerjakan jemaah. Ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Dan ana pernah merasakan itu. Ana pernah merasakannya sampai sholat ba'diyah asar. Ketika kita di pondok, baru masuk pondok itu semangat melihat ya orang-orang pada sholat. Kita waktu SD ya nggak seperti anak-anak di pondok sekarang. Kita waktu SD nggak kenal sholat di masjid kecuali sholat Jumat atau waktu kita ngaji. Ketika masuk pondok, mau nggak mau kita 5 waktu di masjid. Dan kita melihat orang sholat qobliyah, sholat ba'diyah, semangat gitu jemaah. Habis sholat asar, anak sholat jemaah. Nggak ngerti kita. Ditanya sama ustadznya, sholat apa tadi? Ba'diyah. Astagfirullahaladzim. Ya itu semangat. Semangat. Akhirnya kasih penjelasan sama ustadz bahwasanya la salata ba'dal asri hatta taghrub asy-syams, nggak ada salat sunnah setelah asar sampai matahari tenggelam. Tapi itu kondisi manusia. Kadangkala dia beribadah bersemangat sampai berlebihan. Ingat kisah 3 sahabat yang datang ke rumah istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menanyakan bagaimana ibadahnya Rasulullah SAW. Mereka tahu ketika Nabi SAW beribadah di luar, ketika beliau menjadi imam. Tapi kan ada banyak ibadah yang tidak tampak. Mereka ingin tahu sama. Lalu mendapatkan informasi yang valid dari istri-istri Nabi SAW bahwa Nabi SAW di malam hari ya tidur beliau, nanti baru sholat. Dan beliau juga kadang-kala puasa. Nabi itu SAW kadang-kala puasanya nyambung ya, puasa Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat nyambung. Tapi nanti berhenti nggak puasa Nabi SAW ya. Terus Nabi istrinya berapa? 9. Lalu 3 orang ini mulai berpikir. Mereka beranggapan ibadah Nabi itu sedikit alaihi salatu wassalam. Taqalluha. Lalu mereka berusaha mencari alasan. Ini salah satu sikap seorang muslim ya, ketika melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan dia, maka hendaklah dia berbaik sangka. Ini para sahabat akhirnya berbaik sangka sama Nabi SAW. Oh iya, Nabi kan sudah diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang, sedangkan kita belum gitu loh. Oh kalau gitu kita akan ibadah yang lebih dari Nabi SAW. Yang satu mengatakan amma ana fa'aqumul lail wala arqud. Aku akan sholat sepanjang malam dan tidak tidur. Amma ana yang satu lagi, amma ana fa'asumun nahar. Aku akan puasa sepanjang tahun. Aku tidak akan berbuka. Yang ketiga mengatakan amma ana fala atazawwajun nisa. Aku tidak akan menikah, kata dia. Aku akan fokus ibadah. Sudah, mereka pergi.
Omongan 3 orang ini sampai ke Rasul SAW. Kita lihat ya, 3 orang itu semangat jamaah, tapi tidak sesuai dengan sunnah. Ketika beliau mendengarkan berita itu, beliau langsung mengumpulkan para sahabat dan naik mimbarnya. Beliau setelah memuji Allah Jalla Jalaluh, lalu beliau mengatakan, ma balu aqwamin, ada apa ini? Orang-orang mengatakan seperti ini, seperti disebutkan ucapan mereka tanpa menyebutkan orangnya. Jadi ada kondisi yang bermasalah itu adalah keyakinannya. Yang bermasalah itu adalah pernyataannya. Yang pernyataan ini mungkin akan berganti ke orang lain dan akan berbahaya. Maka Nabi meluruskan ungkapan itu. Amma wallahi, kata Nabi SAW, aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian, dan yang paling berilmu dan paling takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dan aku dalam beribadah, aku sholat dan aku tidur. Nabi aja seperti itu. Aku puasa dan aku berbuka, dan aku menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka bukan dari golonganku. Jadi ahibati fillah, kita semua pernah mengalami fase semangat beribadah dan fase redup ya. Mulai malas, baca Qur'annya sudah tidak lagi. Ada sebagian orang yang benar-benar dia nggak buka mushaf. Padahal kemarin waktu di bulan Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, antum sudah doa nggak? Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah sampaikan kami ke bulan Ramadan. Kalau yang semangat ibadah kan doa jemaah. Ketika dia membaca tentang para salafus soleh, para salafus soleh itu 6 bulan setelah Ramadan, apa doanya? Ya Allah terimalah Ramadan kami ya. 6 bulan sebelum Ramadan doanya, Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah sampaikan kami ke bulan Ramadan. Kita sekarang sudah bulan Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Kita udah kurang 6 bulan jemaah. Tapi sebagian kita belum berdoa minta supaya disampaikan ke bulan Ramadan. Kenapa? Ya tadi sedang futur dia, sedang gak semangat ibadah. Dan Allah jadikan bulan Ramadan itu bulan untuk isi bensin jemaah. Antum bisa lihat bagaimana antum dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Subhanallah ya. Di tempat-tempat umum kita melihat orang baca Quran. Di bus, di kereta, nunggu di mana Quran terus yang dibaca jemaah. Sekarang hampir tidak melihat kita orang baca Quran di tempat umum. Apa penyebabnya? Dunia yang membuat kita lalai jemaah. Maka ahibati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa ada kondisi futur yang lumrah, ada yang tidak lumrah. Beliau mengatakan di hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar, inna likulli amalin syirrah. Semua amalan itu ada fase membaranya, fase semangat. Thumma fatrah, kemudian redup. Jadi seperti api yang membara, lama-kelamaan dia jadi redup. Supaya membara lagi dikasih apa? Kasih kayu bakar lagi kan? Kasih kayu lagi. Kita kadang-kadang kalau bakar sesuatu itu membara aja mau. Kita lihat apinya besar. Tapi setelah itu dia turun.
turun, kasih kayu lagi, baru membara lagi. Tapi tetap ada fase di mana dia menjadi redup. Faman kanat fatratuhu ila bid'ah faqad dhalla. Barang siapa yang ketika masa redupnya, masa futurnya, ada perbedaan antara kasal dengan futur ya. Kasal itu malas. Kita tiap pagi berdoa, Rabbi inni a'udzubika minal kasali. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari malas. Apa bedanya malas dengan futur? Malas ini memang nggak semangat. Kalau futur ini pernah semangat, kemudian redup. Dan biasanya futur ini sementara. Kalau malas kadangkala seumur hidup. Memang dia nggak pernah baca Quran. Bukan kemarin baca Quran kemudian sekarang berhenti, enggak. Ada orang-orang memang nggak pernah ke masjid dia. Sepanjang hidupnya nggak pernah. Jumatan pun Masya Allah dia selalu dia setelah khutbah kedua. Ada kan orang kayak gitu jemaah. Dan itu sepanjang tahun jemaah. Kalau sebagian kita nggak kan, awalnya Masya Allah khutbah Jumat sebelum khotib naik mimbar, dia ingat tuh hadis yang datang pertama ke masjid seakan-akan berkorban onta ya, yang di jam kedua seakan-akan berkorban sapi, di jam ketiga seakan-akan berkorban domba. Kalau setelah itu seperti berkorban telur gitu kan. Ketika khotib naik mimbar, malaikat tutup tuh bukunya. Ini kepingin dapat onta terus ya mah. Setelah itu turun, nggak apa-apalah sapi gitu dia. Setelah itu turun, nggak apa-apalah kambing. Setelah itu telur, nggak apa-apalah masih berkorban telur daripada yang datang setelah khotib naik mimbar. Setelah itu nggak dapat telur juga. Ada orang yang memang nggak pernah dapat telur dalam hidupnya. Memang dia selalu khutbah kedua baru datang sambil berdiri ya. Anak sering soalnya naik mimbar itu ngeliat dia berdiri seakan-akan orang paling semangat ya. Padahal dia telat gitu loh. Yang duduk ini yang semangat, bukan yang berdiri di belakang gitu. Tapi tadi kalau bicara males, memang dari dulunya dia kayak gitu. Berbeda dengan futur. Yang futur ini kondisi sementara. Hanya kondisi ini Nabi sebutkan SAW. Kalau futurnya itu menuju bid'ah, artinya menuju sesuatu yang tidak sesuai dengan sunnah, faqad dhalla, maka dia telah sesat. Wa man kana fatratuhu ila sunnatin faqad ihtada. Barang siapa yang ketika futur tetap menuju ke sunnahnya Nabi SAW, ke ajaran Nabi SAW, maka dia telah mendapatkan hidayah. Ahibati fillah, para ulama ketika menyebutkan kondisi futur ini, ada kondisi yang lumrah, ada kondisi yang berbahaya. Kondisi yang lumrah itu ya semua orang mengalami futur, semua mengalami futur. Kita semua mengalami hal itu. Kita tidak pernah meninggalkan zikir pagi, bahkan semangat kita mau menyelesaikan. Tapi ada kondisi kita tidak meninggalkan hal itu, tidak mengamalkan hal tersebut. Jadi kalau futurnya itu tidak sampai ke yang haram, maka aman. Artinya futurnya itu cuma anak terus terang Ustaz, sekarang ini kondisinya memang sedang lemah imannya, karena iman itu memang naik turun ya. Anak sholat cuma yang 5 waktu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia nggak ada lagi qobliyah ba'diyah. Ada orang anak nggak lagi puasa Senin Kemis Ustaz. Dulu anak puasa Senin Kemis, sekarang udah nggak ada lagi. Ana terus terang Ustaz nggak pernah sholat malam lagi. Ana mendapati orang-orang yang berhenti sholat malam. Ketika memang dalam kondisi futur, orang ini masih alhamdulillah. Kalau yang wajibnya masih terjaga, maka dia kondisi yang aman. Kata Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, takhallulul fatarat lissalikin amrun la budda minhu. Fase futur ini buat orang-orang yang melakukan perjalanan menuju kepada Allah adalah kondisi harus dialami, kata beliau.
Faman kanat fatratuhu ila muqarabatin wa tasdid, barang siapa yang ketika futur dia masih menuju ke sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia masih mendekat ke perintah-perintah Allah, ke ajaran-ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak sampai mengeluarkan dia dari yang wajib-wajib dan tidak memasukkan dia ke hal yang haram, rujiya lahu ayyauda khairan mimma kana, maka orang ini diharapkan kembali menjadi semangat lebih baik daripada yang dulu. Jadi seperti orang yang sedang istirahat, jamaah. Antum kalau sedang mudik lah ya, antum ada kondisi capek, ngantuk, apa yang harus dilakukan? Berhenti di rest area, istirahat, tidur, makan. Padahal antum mau mudik loh. Seharusnya orang yang mudik itu ya cepat-cepat supaya sampai rumahnya. Enggak, capek. Dan memang secara logika orang-orang yang mudik itu harus istirahat, apalagi kalau dari sini menuju ke Jawa Timur, BSD Jember. Berapa kilometer jamaah? Berapa? 1.800? Enggak lah, 1.000 lebih jamaah. 1.000 lebih. Ketika antum di tengah jalan capek, lelah, apa yang dilakukan? Istirahat. Nggak usah nyetir, jangan nyetir, tidur, nggak apa-apa. Ketika antum bangun, semangat. Itu yang disebutnya Ibnu Qayyim. Jadi antum memang benar-benar istirahat. Yang wajib aja dijagain, yang wajib dijagain. Usahakan yang wajib ini tetap tepat waktu ya, dijaga. Walaupun tadi anda sudah nggak qobliyah, antum biasanya sholat di masjid, mamanya ukhuwah, enggak lah anak sholat di masjid kampung, nggak apa-apa, sudah cari imamnya yang sholat subuhnya baca qulhu sama idza jaa nasrullah. Itu ada kondisi futur. Bener, anak merasakan kadang-kala, ya Allah di sini aduh panjang imamnya ini. Cari yang imamnya pendek. Nggak apa-apa jemaah. Dalam artian memang kondisi kita kalau dipaksakan imamnya yang panjang-panjang, apa yang terjadi? Malas kita ke masjid. Aduh enggak lah. Apalagi kalau subuh Jumat. Di sini subuh Jumat baca apa? Baca as-sajdah sama al-insan. Allahu Akbar, ya Allah. Itu sampai gemeteran kakinya mah. Bahkan sebagian terpaksa nunggu imamnya ruku. Karena dia tahu bacaannya panjang ini, kalau dia datang ahsan lah, kan kedengeran ini bacaan imamnya, ditunggu sama dia. Alhamdulillah, sudah mau rukuk baru dia masuk ke masjid. Bener, ini kondisi futur, kondisi yang kita nggak berharap lagi pahala setiap huruf 10 kebaikan, setiap ayat lebih baik dari seekor onta, yang mendapatkan takbiratul ihram dengan imam mendapatkan pahala yang besar, yang dapat shaf pertama. Itu semua fadilah hilang. Yang ada gimana saya sholat subuh, bas, nggak mikiri fadilah lagi jemaah. Ini nggak apa-apa. Ini kondisi memang orang sedang futur. Yang penting dibawa ke yang wajib-wajib tadi. Jangan sampai yang haram, berbahaya. Dan disebutkan ada riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, inna nafsa laha iqbalun wa idbar. Jiwa manusia ini ada fase dia ingin maju ke depan, ada fase dia ingin mundur. Ada kondisi seperti itu. Fa idza aqbalat, kata Ali bin Abi Thalib, kalau jiwamu lagi semangat mau maju, fakhudha bil azimah wal ibadah, maka bawa dia untuk bersemangat dan bersungguh-sungguh dalam beribadah. Tadi yang sunnah kerjakan, bahkan yang mubah mungkin ditinggalkan demi kita mendapatkan derajat yang tinggi. Wa idza adbarat fa
aksirha 'alal faraid wal wajibat. Kalau dia ingin mundur, maka cukupkan dia dengan yang wajib-wajib saja. Sudah. Yang fardu-fardu saja. Cukupkan dia jamaah. Kenapa? Karena memang kalau dipaksa, kayak tadi orang yang mudik udah capek, udah ngantuk, dia tetap maksa berangkat, apa yang terjadi? Tabrakan, kecelakaan dia. Pernah suatu hari ana dari Malang kalau nggak salah naik travel jamaah. Malam berangkatnya. Supirnya itu ngantuk jamaah. Sempat dia berhenti di pom bensin ya, istirahat, kemudian melakukan perjalanan. Ana melihat mobilnya ini sudah mulai miring ya. Ana ngomong sama supirnya, "Pak, iya kata dia, Bapak duduk di belakang, saya nyetir." Dan betul ana nyetir itu mobil sampai Jember ya mah. Daripada dia nyetir tabrakan. Jadi supir travelnya tidur sampai bunyi jamaah ya. Karena memang berbahaya tadi. Kondisi futur kalau dipaksakan, yang celaka banyak orang. Maka nasihat dari Ali ini benar. Nah, di sini anak ingin menyampaikan kepada para ummahat, para istri. Kadangkala istri ini mendapati suaminya sedang futur. Dia bertanya, "Ustaz, suami anak sedang futur Ustaz. Sekarang kalau ke masjid ya masbuk terus ya. Kemudian dia nggak lagi qobliyah ba'diyah, nggak ada baca Qur'annya, ini tuh." Dia sebutkan suaminya meninggalkan hal-hal yang sunnah. Maka tolong jangan dipaksa untuk mengamalkan yang sunnah. Semangati suaminya untuk menjaga yang wajib. Yang wajib. Kadang kala dia sampai ke masjid pun tidak, umpamanya jamaah. Tapi usahakan suaminya, "Bang, sholatnya dijaga tepat waktu, Bang. Kalau kemudian engkau berat untuk ke masjid, tolong dijaga tepat waktu sholatnya, Bang." Karena kalau dipaksa ke masjid, "Ayo Bang ke masjid Bang," dia dengan mengarah berangkat. Nggak ke masjid, ke warung kopi. Karena dia kondisinya memang sedang nggak baik-baik saja jamaah. Maka lebih baik dijaga yang fardu. Modal utamanya dijaga daripada mencari keuntungan. Dan ini ya tadi buat para emak-emak yang kondisinya sedang seperti itu, juga para suami perlu menjaga yang wajib-wajib. Kadang-kala suaminya semangat beribadah, tanya sama istrinya, "Dek, kalau nggak sholat duha, ayo sholat duha." Akhirnya dia sholat duha tanpa wudhu. Karena untuk menyenangkan suaminya, dia ini sedang males, sedang benar-benar futur. Maka tolong dijaga yang wajib saja seperti itu. Yang biasanya mungkin dia puasa Senin Kemis kemudian dia nggak puasa, udah nggak apa-apa. Mama dia, "Bang, aku nggak puasa," nggak apa-apa, nggak usah puasa, biar aku yang puasa, seperti itu. Tapi tolong siapkan sahurnya gitu loh. Dengan cara seperti ini, insya Allah kita akan kembali semangat. Kadang-kala ada mama yang puasa sama antum, ikut sahur dia, ikut sahur bersama antum. Nanti zuhur WA antum, "Afwan, ana makan karena lapar," kata dia. Orang puasa lapar lah, orang puasa kenyang, udah biarin. Artinya dia memang sebenarnya nggak ingin puasa, nah tapi suaminya ngajak, dia jadi nggak enak. Di tengah jalan putus, nggak apa-apa, sudah nggak apa-apa, karena itu puasa sunnah jemaah. Jangan dipaksain. Ada kondisi futur yang berbahaya. Ini yang tidak boleh terjadi sama kita jemaah, yaitu kondisi futur sampai meninggalkan yang wajib, bahkan melakukan dosa-dosa besar. Mulai berkawan dengan orang-orang fasik. Dulu yang dia tinggalkan kawan-kawan buruk itu, sekarang dia berkawan lagi. Dan ini berbahaya, dengan kondisi hatinya bisa menjadi keras jamaah. Dia mulai menyimak syubuhat-syubuhat, mulai mencari rukhsah
dispensasi dalam permasalahan-permasalahan. Oh, kan ada ulama yang membolehkan. Mulai dia seperti itu jemaah. Padahal dulunya dia nggak kayak gitu. Yang seperti ini harus segera diselamatkan. Imam itu menyelamatkan dirinya, imam orang lain yang melihat kawannya seperti itu segera diselamatkan. Kesian dia jemaah. Ahibati fillah, ingat setan itu nggak pernah tidur siang. Kenapa? Fase futur itu pasti datang menimpa kita karena dua hal. Yang pertama, jiwa manusia itu memang suka santai. Secara jiwa kita, jiwa suka memerintahkan kepada keburukan. Dia nggak mau yang berat-berat, jiwa manusia. Makanya kita dipaksa untuk memaksa jiwa kita. Kondisi yang kedua, kondisi syaitan, yang dia telah bersumpah kepada Allah Azza wa Jalla untuk menyesatkan semua manusia. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim, dia akan datang dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aymanim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri. Terus kita akan digodain jemaah, nggak berhenti jemaah. Jadi maju kena, mundur kena, ke kanan kena, ke kiri kena. Dia nungguin kita. Dia tungguin kapan kita ada celah, dia masuk. Dan syaitan mengatakan, wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan engkau ya Allah akan mendapatkan kebanyakan hamba-hambamu itu tidak pandai bersyukur. Dan sepertinya itu terjadi. Karena Allah mengatakan, wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Ahibati fillah, kalau bicara apa yang menyebabkan orang itu futur, ada beberapa faktor jemaah. Yang pertama, faktor agama. Faktor agama ini ada orang yang ketika dia hijrah, ketika dia mulai istiqamah, dia itu nggak ngaji dengan benar. Dia nggak datang kajian, dia tidak mempelajari tentang tauhid, dia tidak mengkaji tafsir Al-Quran yang merupakan kitab hidayah. Kemudian dia berlebih-lebihan. Ada orang yang berlebih-lebihan dalam beragama. Orang yang berlebih-lebihan dalam beragama ini akhirnya nanti sampai titik nggak mampu dia, karena memang agama ini mudah gitu loh. Jangan sampai kita mengharamkan yang mubah. Main bola boleh nggak? Ini orang ketika hijrah nggak mau main bola, padahal itu hobi dia. Dia hobi main bola. Ketika dia hijrah enggak, sudah nggak ada gunanya main bola. Masya Allah. Yang nggak ada gunanya main bola apa nonton bola? Main bola ada gunanya jam, tapi nonton apa manfaatnya? Ya mungkin seneng Pak Ustaz, seneng. Jadi anak terus terang, kalau habis main bola itu Ustaz, gula darah anak turun. Habis nonton bola, gula darah anak turun Ustaz, kolesterol turun katanya, karena fulusnya habis. Ya adek nonton bola boleh, mubah ya, mubah, tapi jangan terlalu banyak gitu loh. Main bola oh boleh. Jadi ketika antum hijrah, antum suka main bola, ya silakan main bola, silakan main bola. Kenapa? Kalau antum menentang sesuatu yang antum sukai dan itu dalam agama diperbolehkan, nanti antum capek dan dikhawatirkan di tengah jalan antum tinggalkan. Maka tolong jangan berlebih-lebihan dalam beragama. Jangan mengharamkan yang mubah. Tapi paling tidak kita mengurangi yang mubah, jangan terlalu banyak ya, seperti itu. Kemudian jangan mewajibkan yang sunnah. Sunnah ya tetap hukumnya itu, kalau dilakukan kita dapat pahala, kalau ditinggalkan kita merugi. Tapi jangan sampai diwajibkan.
Yang sunnah tetap sunnah, yang wajib tetap wajib, yang haram tetap haram, yang mubah tetap mubah. Yang makruh, ada sesuatu yang makruh dalam agama kita. Jangan yang makruh antum haramkan juga. Ini pentingnya, ketika seorang hijrah, maka tolong dia berusaha tetap di atas track, di atas jalurnya nih Syama. Kenapa? Kalau antum semangat awal itu, oke, nggak apa-apa. Antum yang mubah antum tinggalkan, nggak ada masalah, karena lagi semangat gitu. Yang sunnah antum kerjakan terus, bahkan aku harus melakukan ini. Tapi ketika semangat antum luntur, habis. Antum akan kelelahan. Ingat agama kita, kata Nabi SAW, inna hadzal din yusr. Sesungguhnya agama ini mudah. Maka sering Anda sampaikan, seorang muslim itu beragama yang biasa-biasa saja. Agama ini nggak usah ditambahin, nggak usah dikurangin. Udah seperti yang diamalkan Nabi SAW bersama para sahabatnya. Baik, yang kedua ada faktor jiwa. Ada orang yang kadang-kala depresi, coba. Ada orang yang kena was-was, yang akhirnya antum kadang-kala melihat ya, ada orang sholat sampai berulang kali takbirnya, Allahu Akbar, Allah. Pas imamnya ruku langsung khusyuk, Allahu Akbar. Dia bisa khusyuk. Jadi selama imamnya baca Al-Fatihah, baca surat, dia itu Allahu Akbarnya berulang kali. Kita lihat ada seperti itu jemaah. Pas imamnya ruku, Allahu Akbar, karena dia kehilangan satu rakaat kalau tetap was-was sih jemaah. Ada yang seperti itu. Ada yang kena was-was ketika wudu. Dia benar-benar udah sempurna belum tadi ya? Wudu lagi dia, wudu lagi. Ini berbahaya. Dan setan itu ketika melihat orang beragama, artinya dia dulunya nggak kenal agama, terus dia hijrah, dia menjalankan agama ini. Setan akan berusaha membuat orang ini bagaimana tadi berlebih-lebihan dalam beragama, jiwanya tapi yang kena, mentalnya yang kena. Ketika bermuamalah sama orang, jual beli sama orang, kemudian dia lihat orang ini ngasih kembalian sama ana dari uang riba apa enggak ya? Nggak seperti itu dalam beragama. Maka hati-hati dengan jiwa kita, dengan was-was yang suka menimpa. Akhirnya kadang-kala dia kecapean, capek orang yang was-was itu jangan. Kemudian yang ketiga ada masalah sosial ya. Masalah sosial ini seperti bujangan jomblo yang ingin nikah, kemudian nggak nikah-nikah atau dilarang sama orang tuanya. Akhirnya yang istiqomah jadi nyeleweng dia jemaah. Dulu anak punya kawan di Medina, orangnya baik jemaah, bahkan dia banyak memotivasi anak. Dia setiap liburan izin sama orang tuanya untuk nikah jemaah. Ayah, aku mau nikah ya, kata dia. Oh, nunggu lulus, sekarang kuliah, fokus belajar. Hati-hati loh orang tua. Boleh jadi ini anak yang istiqomah gara-gara dilarang, padahal dia mampu dan orang tuanya punya kemampuan. Maka Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah telah menyebutkan, orang tua yang punya kemampuan menikahkan anaknya, nikahkan anaknya. Apalagi di zaman seperti sekarang. Sampai anda dapat potongan video jemaah ya, potongan video di mana ada beberapa pemuda di Arab itu ketika bapaknya lagi duduk, dia bawa TV jemaah. TV-nya dia bawa, dia tunjukkan ke ayahnya ceramahnya Syekh Utsaimin. Zawiju, nikahkan anak-anak kalian. Betul jemaah. Dia tuh kok sampai fase sudah nggak jemaah. Puasa udah nggak kuat puasa, udah sampai lemes, tapi tetap godaan itu ada. Maka tolong nikah. Dan antum pun ketika mampu menikah tapi punya cita-cita yang belum tercapai, karena juga ada seorang anak
Yang anak kasih nasihat, antum segera nih, Ustadz, anak ini pernah dapat nasihat dari abah anak, Ustadz. Abahnya udah meninggal dunia. Kata abahnya, abah itu dikasih nasihat sama ibunya. Ini kita lihat ya, bagaimana wejangan dari orang-orang kuno. Kata nenek ana sama abah ana, nak, jangan nikah kecuali punya rumah. Ini ayah mau mempraktekkan kepada anaknya. Ayahnya cepat punya rumah. Ini anak nggak punya rumah terus sampai umurnya bertambah. Gimana? Maka anak kasih tahu dia, udah antum nikah, sampaikan kepada calon mertua antum, anak kepingin punya rumah bareng sama istri anak. Artinya nanti mungkin istri anak yang mendesain rumah tersebut. Walaupun kapan bangun rumahnya, wallahu a'lam. Gitu kan. Tapi paling nggak dia sudah punya seperti itu. Jangan jamaah. Ini menyebabkan orang akhirnya futur. Ini buat orang tua, tolong anaknya yang sudah sampai fase dia mau menikah, tolong nikahkan kalau dia punya kemampuan. Dan anak-anak tadi yang memang antum ingin menikah dan sudah punya kemampuan, artinya kemampu untuk memberikan nafkah, rumah bisa ngontrak, nggak harus punya mobil, nggak harus punya kendaraan, yang penting antum bisa memberikan nafkah kepada istri antum. Siapa yang menerima anak menantu jadi menantu kalau anak nggak punya pekerjaan yang banyak fulusnya, Ustaz? Banyak orang soleh jemaah, banyak mertua-mertua yang siap menerima anak-anak yang soleh walaupun dia nggak mampu gitu loh. Nah, kemudian perempuan yang jadi janda itu kadang-kadang jadi masalah, dia jadi futur jemaah, jadi futur. Karena dulu ada suaminya yang memberikan nafkah kepada dia. Sekarang dia harus cari nafkah sendiri. Kemudian ada suaminya yang menjaga kehormatan dirinya. Gak ada lagi gitu. Maka kalau ada janda, tolong dikasihani. Ada orang yang mengatakan as-sa'i 'alal armalati wal miskin, orang yang berusaha untuk mencukupi kehidupan janda dan orang miskin itu seperti mujahid fi sabilillah. Betul. Oh, berarti di mana kalau dinikahin, Ustaz? Kalau dinikahin nggak jadi janda. Kalau dinikahin kan nggak jadi janda jemaah. Ini kata Nabi SAW, merawat, memberikan nafkah ya, apa ya, mengkondisikan janda itu seperti mujahid fi sabilillah. Tapi kalau antum nikahi, hilang jandanya. Jadi tolong kita berusaha. Tadi ada masalah-masalah sosial yang memang harus diselesaikan jemaah. Kemudian masalah lingkungan juga, masalah lingkungan. Jadi kita pun harus tahu diri. Ketika antum masih semangat berada di lingkungan yang buruk, antum kuat jemaah. Tapi pas antum di masa futur, lingkungannya nggak mendukung, habis antum. Awal memang antum semangat, nggak apa-apa Ustaz, anak di situ nggak ada masalah. Anak dulu punya kawan, masya Allah. Dia cerita waktu pulang pondok, anak ini kumpulnya sama anak-anak yang nggak bener. Ya, anak ingin ngasih nasihat ya, di pinggir jalan, nongkrong pinggir jalan. Memang di satu fase dia kuat jemaah. Setelah setahun 2 tahun anak tanya, gimana Fulan? Habis Fulan, kayak teman-temannya sudah. Maka kita harus menjauh, mencari lingkungan yang lebih baik dan kondusif. Kemudian ahibati fillah, di antara masalah yang membuat orang jadi futur juga adalah masalah ekonomi. Ketika Covid kemarin, ada salah satu ikhwan itu sampai mau bunuh diri sama. Ini cerita kawannya. Dia punya istri 2 dengan ekonomi yang hancur lebur jamaah. Dia punya tanggung jawab jamaah, nggak bisa ngasih nafkah jamaah. Bisa bayangin? Karena semua orang di rumah, mau kerja kemana gitu jamaah. Dan anak sendiri merasakan Covid itu benar-benar nggak ada fulus gitu loh, fulus maafi. Sampai anak utang sama istri anak, nggak ada. Anak mau kasih nafkah, utang ngambil dari istri anak balikin ke istri anak.
Ya mau gimana memang. Benar-benar kondisinya. Ada masalah ekonomi tadi yang membuat orang akhirnya futur dia. Awal hijrah semangat, nggak ada masalah dia. Semua kerjaan, nggak punya fulus, nggak apa-apa dia. Tapi ketika futur, kok dilihat, kok belum selesai masalah ekonomi ini. Dia mulai berpikir seperti dahulu lagi. Makanya di antara yang perlu dikasihani adalah ghaniyun qad iftaqar. Orang kaya yang jatuh miskin. Kalau orang miskin dari dulu, ya aman jemaah. Memang dia kondisi, saya dari dulu kayak gini memang Ustaz. Kadang-kala makan 2 kali sehari. Ya, pagi sama malam. Kadang-kala makan sekali, biasa. Tapi kalau yang biasa makan 7 kali sehari, kemudian makan sekali dia. Kan ada orang yang makan pagi, subuh makan. Nanti jam 9 makan lagi gorengan wala apa, habis zuhur makan lagi, habis asar makan, habis maghrib makan, habis isya makan, mau tidur makan lagi. Tahu-tahu dia hanya makan sekali. Orang yang biasa pakai mobil pribadi tahu-tahu harus naik mobil umum. Orang yang biasa pakai jam yang mahal tahu-tahu nggak ada jamnya, handphonenya ada. Ini masalah ekonomi memang menjadi penyebab orang itu futur. Makanya kita tiap hari disuruh berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Minta rizki kita jamaah. Hidup butuh biaya. Selama antum hidup, kau mati selesai. Kita butuh baik, kita minta tiap hari. Baru minta wa amalan mutaqabbala. Ahibati fillah, apa solusi dari futur ini? Kalau bicara sebabnya antum sudah tahu, insya Allah antum sudah bisa meraba apa solusinya. Yang pertama adalah berdoa, memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan ikhlas agar Allah menjaga kondisi kita jemaah. Baca doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Dulu waktu awal hijrah kita baca terus jemaah. Setelah merasa sudah istiqomah, kita nggak baca lagi, baca terus. Rasulullah SAW membaca jemaah. Terus baca doa orang-orang yang berilmu. Orang tuh semakin berilmu semakin takut sama Allah. Yang di surat Ali Imran ayat 8 ya. Doa mereka apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Baca jemaah. Wahai Rabb kami, jangan palingkan hati kami setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Jangan sampai kita menyimpang setelah dikasih hidayah sama Allah Subhanahu wa taala. Dan berikan kepada kami dari sisimu rahmat, sesungguhnya Engkau Maha pemberi anugerah ya. Kemudian yang kedua, belajar agama. Yang minim. Artinya kalau kita bisa maksimal alhamdulillah, tapi nggak semuanya bisa maksimal. Jadi ada ilmu-ilmu yang wajib dipelajari. Antum harus pelajari. Ketika antum hijrah, antum perlu pelajari apa sih ilmu yang wajib anda pelajarin Ustaz, seperti itu. Yang menyebabkan kita terhindar dari syubhat, terhindar dari was-was, terhindar dari bisikan-bisikan setan. Pelajari ilmu tersebut. Jadi ada kajian yang wajib kita hadiri jemaah. Walaupun kita tahu sebenarnya ya kan ana sudah belajar tentang rukun Islam, rukun iman, ihsan. Iya, tapi ada ilmu-ilmu lain yang antum harus kaji. Tolong penuhin ilmu tersebut. Kemudian yang ketiga, cari kawan yang baik. Kawan yang ketika kita futur, dia pegangin kita jauh. Ada yang nelpon kita kalau kita nggak hadir kajian. Nah, maka ini ana tidak akan lanjutkan kajian sampai antum kenal dengan yang di kanan dan di kiri antum. Fadhal antum kenalan dulu.
Tanya nama, tanya dari mana. Iya jamaah. Ibu-ibu juga seperti itu. Ini mindahin mobil dulu sebentar. Sambil menunggu kenalan, mohon izin, pemilik mobil Nissan B1113JVD. Sekali lagi, mobil Nissan B1113JVD, mohon dipindahkan kendaraannya karena menghalangi orang jualan di tempat tersebut. Gimana? Menghalangi apa? Orang yang mau jualan, Ustaz. Bukan orang yang mau kajian. Iya, karena itu cukup jauh tempatnya, jadi mohon bisa dipindahkan. Karena sempat udah nangis juga satu ibunya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Masya Allah, barakallahu fikum. Itu biasanya kalau lagi semangat ya, Anda melihat ya teman-teman yang lagi semangat beribadah sampai pagernya rumah orang dia tutup, ya apa pokoknya dia mau ibadah, mau dapat soft pertama umpamanya, padahal dia menyusahkan orang lain. Maka tolong tadi cari kawan yang baik, dan kalau bisa kawan antum yang antum kenal di sini itu menjadi kawan untuk selanjutnya jamaah. Antum minta nomor handphonenya nanti setelah kajian. Ketika ada kajian lagi, mungkin bisa saling mengingatkan. Tanya, antum datang nggak? Orang itu kalau diingatkan jamaah, sadar. Tapi kalau kita nggak ada yang ngingetin, apalagi kita hijrah di rumah sendirian, ayah bunda kita belum hijrah ya, kemudian keluarga kita belum, kita sendirian. Ketika kita futur, mereka suka. Kalau lihat kan memang kok berlebih-lebihan dalam beragama, kata dia. Udah biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja, maksudnya kadang kala sholat, kadang kala nggak sholat gitu. Alhamdulillah. Enggak. Jadi tadi kita perlu kawan yang selalu mengingatkan kita. Kemudian hindari lingkungan. Yang keempat, menghindari lingkungan yang dapat merusak. Ya, apalagi kondisi tempat kerja kita jemaah kadang-kala tidak mendukung kita untuk istiqomah. Ada seorang yang ketika Ramadan dia cerita, Ustaz, dia kerja di sebuah instansi ya. Dia ngomong, semua teman sekantor ana Ustaz nggak ada yang puasa, tapi ngadakan buka bersama. Iya, kata dia. Jadi kan di kantor itu ada acara buka bersama, mereka ngadain Ustaz. Jadi Anda jadi bingung ya, seperti itu. Itu lingkungan yang dapat merusak ya. Kemudian ketika yang kelima, ketika ada satu masalah, segera selesaikan. Tadi masalah kejiwaan antum, was-was umpamanya ya. Kalau ada masalah-masalah ekonomi, antum segeralah terus berdoa memohon kepada Allah supaya masalah ini tidak membesar. Dan antum terus memohon agar dikuatkan keimanannya. Kemudian yang keenam, kadang-kala antum perlu datang ke orang-orang yang berilmu jemaah untuk minta nasihat. Sampaikan kondisi antum. Tadi yang ana sampaikan, ikhwan yang mau bunuh diri itu benar-benar mau bunuh diri jemaah. Istrinya telepon seorang ustadz. Akhirnya ustadz itu datang ke rumahnya. Dia sedang proses ingin bunuh diri jemaah. Subhanallah jemaah. Maka tadi kita kondisi memang kadang-kala sudah kalap, nggak tahu dia jemaah solusinya apa. Maka kita perlu punya kawan-kawan yang ustadz yang bisa memberikan nasihat kepada kita. Antum kalau cari ustadz, jangan cari ustadz yang terkenal. Setahun sekali belum tentu ketemu antum sama dia. Iya, tapi ada ustadz di sebuah masjid, ada imam masjid, ada ustadz di pondok pesantren. Udah, antum datang ke mereka. Tiap pekan, tiap bulan antum datang untuk rezeki, datang ke ustadz seperti itu. Sambil minta nasihat kepada ustadz. Terus terang, perlu dekat sama orang berilmu, jangan perlu dekat. Kemudian yang ketujuh, berusaha untuk menguatkan iman kita dengan menjalankan amalan-amalan yang menguatkan iman itu. Di antaranya adalah mentadabburi Al-Quran Al-Azim. Baca Al-Quran dan tadabburi. Antum punya wirid baca Quran.
Walaupun cuma 1 ayat, tapi tiap hari antum baca. Kemudian bertafakur di ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya. Di malam hari sekali-kali antum keluar ke tempat yang lapang jemaah. Duduk di sana. Antum lihat itu langit. Allah mengatakan inna fi khalqis samawati wal ard ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Itu ada tanda-tanda kebesaran Allah di sana. Maka berusaha kita untuk meninggalkan handphone kita sekali-kali, meninggalkan rumah kita, berangkat ke tempat di situ kita tadabbur. Kemudian tujuan hidup harus selalu diingat ya. Yang terakhir, meminta pertolongan kepada Allah dan meminta perlindungan dari syaitan rajim. Ketika bisikan-bisikan itu datang, katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi minasyaiton. Terus jamaah, semoga dengan itu Allah benar-benar menyelamatkan kita. Sebagai penutup ada sebuah hadis sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Hadis diriwayatkan Imam Tabrani. Nabi SAW mengatakan, ma min abdin mu'minin, tidak ada satupun hamba yang beriman illa walahu dzambun, melainkan dia punya dosa. Melainkan dia punya dosa. Ini sebuah kodrat manusia, dia itu berbuat dosa coba. Tidak ada satupun hamba yang beriman kecuali dia berbuat dosa. Ya'taduhul faina ba'dal faina. Ada yang dia kerjakan, dia berhenti, nanti dia kerjakan lagi ya. Au dzambun huwa muqimun alaihi, atau dia punya dosa yang terus dia kerjakan, la yufariquhu hatta yufariqal hayat. Dosa yang dikerjakan sampai mati kadang-kadang. Ada punya kebiasaan, punya dosa yang dikerjakan terus. Wa innal mu'min khuliqa muftanan. Orang beriman itu diciptakan memang untuk diuji. Tawwaban, tapi dia suka bertobat. Maka kalau antum berbuat dosa, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nassa'an, mukmin itu suka lupa. Idza dzukira dzakara. Kalau diingatkan, dia jadi ingat. Maka kenapa hari ini kita buat kajian ini? Dan mereka mengingatkan, Anda mengingatkan diri Anda sendiri, supaya antum mungkin yang lupa juga ingat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Masya Allah.